Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Ratna, Komnas Perempuan. Siap. Penafsiran Komnas Perempuan gimana nih? Katanya kan suami istri di luar, kata kuncinya di luar perkawinan. Kalau yang di dalam perkawinan yang mana? Kalau di luar perkawinan ya bukan suami istri, Bang. Ya makanya, apa yang jadi dimaksud gini, dengan di dalam kita kan perkawinan? Karena mesti- dia bilang tadi kalau belum nikah, kalau belum dicatat tidak diakui negara. Berarti tidak ada perkawinan menurut hukum negara. Iya, jadi kalau kita kan harus tertib hukum ya, maksudnya sudah ada undang-undang perkawinan, lalu juga ada kompilasi hukum Islam. Bahkan dalam kompilasi hukum Islam itu pasal 5 dan 6 tuh menyebutkan ya bahwa harus dicatatkan. Karena memang supaya kan ada masalah ya, jangan sampai malah ketika tidak dicatatkan itu berdampak tadi banyak Jadi menurut sekali. Ibu Dampak kalau sekali tidak dampaknya. dicatatkan bukan perkawinan? Bukan. Kalau bukan karena itu tadi perkawinan karena berarti harus dicatatkan karena memang jurisprudensi kita, saya juga sama ya seperti Abang tadi sampaikan, mendampingi kasus-kasus sampai pengadilan. Memang hakim itu kalau misalnya dia nikah siri itu bahkan diterapkan pasal perzinahan kok 284. Memang saya sudah bilang. 284 itu kebetulan banyak Pak putusan. Ginting ini kan profesor pidana. Saya itu adalah doktor hukum laut perdata. Dan saya banyak contoh di sini tidak mengakui perkawinan secara hukum negara, ya. Dan beliau juga mengatakan tadi ahli perdata tidak mengakui secara hukum negara. Sedangkan di sini kan pakai ada istilah satu-satunya adalah perkawinan, iya kan? Berarti perkawinan menurut hukum negara, setuju nggak? Iya, perkawinan menurut hukum negara. Tadi Pak Kiai Holil juga menyampaikan bahwa perkawinan itu memang masalah perdata. Ya. Tapi ada kalanya ketika perkawinan itu menjadi masuk ke wilayah pidana apa? Ketika ada pihak dirugikan. Ya. Dalam hal ini misalnya 402 itu mengatur pemidanaan bagi poligami ilegal. Jadi perkawinan yang sah gitu ya dengan istri pertama menjadi penghalang dia untuk melakukan perkawinan yang kedua dan dia tetap melakukan. Nah, itu dia kena 4 tahun 6 bulan. Ya. Yang kita sebut di dalam sebagai kejahatan perkawinan yang dulu Ya. KUHP lalu diatur di pasal 279. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya juga sudah diatur kejahatan perkawinan. Apalagi yang diatur di pidana. Ketika perkawinan itu mengandung kekerasan dalam rumah tangga, itu sudah diatur di undang-undang. Jadi menurut itu. Komnas Artinya HAM, perkawinan itu bisa masuk ke wilayah pidana ketika ada unsur kejahatannya. jadi menurut Komnas Perempuan, kalau orang melakukan hubungan suami istri, tapi mereka perkawinannya masih sebatas dicatatkan, sebatas menurut agama belum dicatatkan. Menurut Komnas Perempuan itu melanggar pasal KUH pidana ini nggak bisa dipenjara nggak? Iya, faktanya itu yang terjadi, faktanya itu yang diterapkan. Faktanya yang suami istri yang dianggap suami istri yang sah itu adalah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 174 Jadi yaitu harus dicatatkan. Secara institusi penafsirannya begitu. Iya, saya sih berharap semua supaya jangan sampai terjerat ya, begitu pengertian kalian. Iya. Bahwa selama belum dicatatkan itu bukan perkawinan. Karena dengan dia tidak dicatatkan itu akan berdampak pada kemaslahatan sebuah perkawinan dan itu tujuan perkawinan untuk sakinah mawadah warohmah itu nggak akan terpenuhi, nggak ada masalahnya. Jadi menurut Ibu dengan KUH pidana yang baru ini, dampaknya sangat menurut Komnas Perlindungan Perempuan, menurut KUH pidana yang baru ini, selama kalau dia melakukan hubungan suami istri tapi belum dicatatkan, kena pasal ini? Ya bisa kena. Dan itu sudah terjadi sampai saat ini. Sudah terjadi ya, hanya beda pasalnya. Kalau yang lalu kan 284 perzinahan, kalau sekarang 211. Lalu kejahatan perkawinan kalau dulu 274, sekarang 402. Itu kan terjadi bagi mereka yang melakukan poligami ilegal melalui nikah siri. Jadi diam-diam tidak persetujuan dari istri yang sebelumnya, lalu dia menikah dengan pasangan yang baru gitu ya, berpoligami tanpa izin pengadilan, itu kena pasal 402. Ya. Anggota DPR kan kalian yang bikin undang-undang ini. Kan disebutkan memakai istilah perkawinan. Ya, pokoknya tanpa perkawinan itu dianggap bisa kena pidana. Ya. Perkawinan yang mana? Apakah yang nikah agama tanpa dicatat atau harus dua-duanya? Harus dicatat, Bang. Harus dicatat. Ya, negara kita negara hukum yang sudah mengatur. Jadi menurut Ibu kalau ada kawin menurut agama tapi tidak dicatat, itu bisa kena. Dianggap itu kumpul kebo dan tinggal bersama, pidana. Iya, makanya hadirnya KUHP yang baru ini sangat menegaskan. Tapi ini nggak justru bikin kacau. Perlindungan terhadap perempuan dan anak, Bang.
Iya, terhadap perempuan. Tapi maksud saya, suami istri di luar perkawinan. Maksud saya, kan definisi perkawinan kan tidak diatur dalam KUH pidana, adanya di perdata, ya kan? Ya. Jadi apa pengertian perkawinan di sini? Ya memang kenyataannya ya di negara kita ini ada dua kan Bang ya. Ya. Artinya secara agama itu sah. Ya. Ya sudah ada syarat-syarat tadi yang sudah Ya, secara agama benar. Itu benar. Namun ternyata kita harus mencatatkan ini. Dan kalau gitu tidak pertanyaan mencatatkan begini, ini, apakah pengertian perkawinan di KUH pidana ini perkawinan menurut agama atau perkawinan menurut hukum negara? ya Begini Bang, boleh campur? Ya, silakan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada publik negara ya? berkenaan dengan kerancuan memahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Ya. bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Jelaskan sah itu ada ranahnya agama, Bang. Ya. Sementara pencatatan tadi itu pengakuan negara untuk mendapat hak. Seperti halnya mereka hak untuk menuntut di pengadilan, hak untuk mendapatkan administrasi negara. Tapi tidak mengganggu terhadap sahnya pernikahan, karena sah itu berkenaan dengan agama. Ya. Kalau berkenaan dengan pencatatan menjadi syarat sah, Bang, maka sebelum merdeka itu orang tua kita nggak ada yang nikah, Bang. Saat itu nggak ada pencatatan. Oleh karena itu menurut saya dalam konteks tadi menjadi penghalang yang sah, Mbak Ratna, itu tidak semata-mata persoalan poligami, Bang. Ya. Orang yang sudah punya suami nggak boleh poliandri. Jadi penghalang yang sah bisa dilihat di dalam penjelasan soal perkawinan yang sah adalah perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan. Ya. Sementara orang punya istri nikah lagi, Bang, itu nggak bisa menjadi penghalang, kecuali yang dinikah adalah muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seperti perempuan sedarah. Jadi ini penjelasan ini panjang, tidak hanya persoalan poligami. Saya ingin menarik lebih tinggi. Kalau ini dimasukkan pada poligami, maka KUHP tidak adil, Bang. Gimana tidak adilnya? Pertama, ini adalah orang yang nikah secara agama sah dan dijamin oleh undang-undang tadi menurut agamanya masing-masing, sementara ini dihukum dengan 6 tahun penjara dan denda yang level 4. Kemudian orang yang kumpul kebo cuma 6 bulan, Bang, dan denda hanya yang pada tingkatan 2. Jadi ini konstruksinya, kalau memang hukum Indonesia itu mau menyerap dari sumber hukum yang antara yang 3, hukum adat dan hukum warisan Belanda lalu hukum Islam, ini setengah-setengah kalau kami dari Majelis Ulama tidak diadopsi sesuai dengan kerangka hukum di dalam hukum Islam itu. Kalau gitu pertanyaan begini, Pak. Sampai saat ini dengan adanya KUH pidana yang baru ini, apakah menurut Majelis Ulama sudah jelas nggak bahwa dari segi pidana kawin siri bukan pidana? Kalau melihat redaksinya, di sini atau juga, memang ada multitafsir? Di sini kalau jelas, kalau di soal kawin siri bukan di pasal 402, tapi di 404, Bang. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran perkawinan, itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Itu rendah, tapi masuk pidana. Ya. Nah, menurut kami dalam hal ini tidak masuk pada pidana, Bang. Ya. Masuk pada perdata. Perdata. Karena persoalan pencatatan tinggal edukasi. Jadi beginilah, karakter hukumnya itu kalau pidana kan al-mawani wa zawajir dalam Islam. Artinya membuat orang itu jerah, kemudian orang tidak mengulangi kembali. Sementara kalau di perdata lebih pada pemenuhan hak-haknya, Bang. Jadi orang hubungan suami istri biar adil, memberikan nafkah yang baik. Kalau itu agar namanya. edukasi ke masyarakat, ini penting ini. Coba dulu kita baca pasal 412 Ya. ayat 1. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, ya, boleh nggak disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup sama sebagai suami istri asalkan sudah kawin siri maka itu bukan pidana. Ini kan di Di luar sini tidak pakai istilah kawin siri, di luar perkawinan. Iya, di luar itu perkawinan hukum negara. Di luar perkawinan di sini agama, Bang. Kalau pencatatan negara. Karena negara tidak punya kewenangan masuk pada agama-agama mengatakan sah dan Perkawinan tidak. hanya bisa dibuktikan Ranah sah dan dengan tidak. akta nikah, masalahnya Ya. itu. Sebentar, saya ingin Perkawinan selesaikan. hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah. Jadi kalau nggak ada bukti akta nikah itu akan sulit menjadi tidak tertib. Jadi banyak pihak yang akan dirugikan. Misalnya seperti istri yang sah dinikahi,
kemudian dia nikah siri untuk poligami, itu betapa tidak tertibnya. Ini kan sangat merugikan gitu. Saya ingin menyampaikan, tertib itu harus karena boleh gini, saya selesaikan dalam dulu? monogami itu kan dalam perkawinan itu kan asasnya itu monogami. Jadi laki-laki itu hanya boleh menikahi satu perempuan, seorang perempuan, dan sebaliknya perempuan hanya boleh menikahi seorang suami. Itu pasal 3 ya Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu. Tetapi pengadilan bisa memberikan izin apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak, dan itu harus melalui izin pengadilan. Terima dan kasih. harus persetujuan. Sekarang Pak Khalil, apa? Saya ingin menjelaskan sampai selesai. Ya. Makanya tadi kalau sah itu urusannya agama, sebagaimana di pasal 2 ayat 1 Bang, berkenaan dengan sah menurut undang-undang untuk keyakinan agama masing-masing. Ya. Tapi pencatatan memang kami mendorong itu, tapi Ya. tidak berarti mencatat, berarti tidak sah. Oleh karena itu kalau nanti berkenaan dengan asasnya monogami, iya. Saya mendorong orang yang poligami pun harus dicatatkan. Tetapi tidak mencatatkan itu tidak berarti menghalang terhadap sahnya pernikahan. Karena sahnya itu wilayahnya agama. Pencatatan berkenaan dengan ketertiban. Jangan sampai digabung bahwa ketika tidak dicatat menjadi tidak sah perkawinan. Tapi tidak tercatat, tak terlindungi oleh negara, iya. Makanya sekarang terjadi Bang, nikah beda agama yang di Indonesia belum dibolehkan. Orang nikah di luar dianggap sah, lalu di sini dicatatkan. Catatan tidak berarti mengubah terhadap kesahan dan tidak sah menurut agama, karena di sini dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan sahnya itu menurut agama masing-masing, bukan pencatatan negara. Terima kasih. Dalam putusan MK disebutkan dalam kasus Murdiono bahwa kalau belum dicatatkan si istri tersebut mendapatkan warisan pun tidak berhak, gonogini pun tidak berhak. Ya berarti bukan perkawinan yang sah. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.